Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 247826062. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang lab NetHacket 7.4.1 dengan judul Packet Tracer Implement DHCP v4. Jadi pada lab kali ini kita tuh bakal mengimplementasikan DHCP IP v4 pada topologi yang ada di samping. Nah, di sini sudah disediakan addressing table ya. Jadi kalian bisa lihat IP dan juga port-port yang digunakan dalam topologi kali ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 perangkat di sini. 3 router, 2 PC, dan 1 DNS server ya. Yang ada pada addressing table. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa lihat di instruction. Jadi di sini ada berbagai konfigurasi yang harus kita lakukan. Atau kalian bisa dicek result di assessment items. Di sini ada PC1, PC2 ini harus dikonfigurasi. Tepatnya kita aktifkan di port Fast Ethernet 0, yaitu protokol DHCP-nya harus kita aktifkan. Setelah itu di R1 ini ada di port Gigabit Ethernet 0/0, yaitu untuk konfigurasi helper address-nya. Lalu R2 ini ada konfigurasi DHCP servernya, yang dimana kita bakal mengecualikan beberapa IP yang tidak boleh dipakai. Lalu di sini ada pemberian pulse-nya dari IP berapa sampai berapa yang boleh dipakai. Dan terakhir ada di router 3 ya. Di sini helper address juga sama dengan R1. Nah, untuk pertama-tama mungkin kita bisa mulai dari router pertama ya. Jadi kita bakal mulai dari router, yang dimana router pertama ini harus kita berikan konfigurasi helper address-nya. Jadi kita langsung masuk ke router pertama, CLI, enter, kita aktifkan. Setelah itu kita masuk ke configure terminal. Nah, lalu kita bakal masuk ke interface. Interface berapa tadi? Gigabit Ethernet 0/0 ya. 0/0. Nah, di dalam sini kita bakal berikan IP helper address-nya. Kalau kita lihat di sini yang berperan sebagai IP helper address-nya adalah yang 10 112. Ini merupakan IP helper address yang ada di router 1 ya. Coba. Soalnya kan dia yang terhubung ke serial gitu. IP helper address 10.1.1.2. Jadi kita bakal menaruh IP dari router 2 yang terhubung ke R1. Jadi kita bakal taruh IP tersebut pada IP helper address yang ada di R1. Enter. Setelah itu kita end. Jangan lupa WR biar konfigurasinya tersimpan. Dan kita bisa lihat completionnya bertambah menjadi 14%. Thread assessment items sekarang R1 sudah kita konfigurasi. Nih. Aduh. IP helper address-nya sudah kita letakkan gitu. Selanjutnya mungkin kita bakal beralih ke router 2 ya, jadi urutannya. Nah, di router 2 kita bakal lakukan konfigurasi DHCP-nya. Nah, sabar, kita bakal masuk konfigurasi terminal dulu. Setelah itu kita bakal atur IP DHCP exclude address-nya dulu. Jadi di sini ada catatan exclude address-nya itu dari 10.1 sampai 10.10. Lalu yang kedua itu ada 31 sampai 30.10 dengan IP kelas C, IP private kelas C. Jadi langsung saja IP DHCP exclude address 192.168.10.1. Coba kita lihat. Oh ya, 1 sampai 192.168.10.10. Enter. Selanjutnya kita yang 30 ya. Jadi kita tinggal ganti 30 aja di oktet ketiganya. Enter. Nah, setelah kita buat
IP yang nggak boleh dipakai, kita bakal konfigurasi IP yang boleh dipakainya atau IP DHCP pool-nya. Jadi kita bakal konfigurasi untuk IP DHCP pool R1-nya dulu ya. Jadi R1 LAN. Kita namain IP DHCP pool R1 LAN ya. Karena dia yang bakal mengarah ke LAN-nya R1. Setelah itu kita bakal ke network. Setelah 8 kita beri networknya dulu. Networknya dari router 2 nih 10 kan. Router 1 sorry. Ya router 1 10.1 berarti networknya 10.0. Setelah itu kita beri subnetnya. Lalu default routernya itu ada di 192.168.10.1. Ini merupakan gateway dari R1 LAN-nya. Enter. Kemudian kita bakal berikan DNS server IP-nya. Kan tadi kita sudah atur pool-nya nih. Kayak default gateway-nya dari 10.1, lalu namanya R1 LAN. Start IP address-nya dari berapa tadi? Dari 10.0 dengan subnetnya yaitu 25.0, 255 atau 255.255.255.0 atau /24 ya. Selanjutnya kita bakal atur DNS-nya. Kita bakal berikan DNS untuk ke router satunya nih. Dengan cara DNS server. Kita lihat DNS-nya berapa di table-nya. 20.254 ya. 20.254 dengan bener kan? 254 bener. Enter. Nah, setelah kita berikan DNS server, kita bakal beralih ke DHCP pool untuk R3 LAN-nya. Jadi kita langsung saja coba kita exit dulu. Lalu kita ke DHCP pool R3 LAN-nya. Kita namain R3 LAN. Nah, kita bakal lakukan hal yang sama dengan yang ada di DHCP pool R1 LAN, yaitu dengan network. Networknya mulai dari 30.0 yang boleh dipakai. Ini networknya dengan 255.255.255.0 subnetnya. Lalu default routernya itu gateway-nya tadi 192.168.30.1. Lalu DNS servernya itu sama ya. Jadi kita samain aja. Enter. Setelah itu kita bakal exit dulu. Kalau kita lihat di R2 apakah sudah terkonfigurasi semua? Jadi untuk DHCP pool R1 dan R3 ini udah dikonfigurasi ya. Kita bakal beralih ke interface Gigabit Ethernet 0/1-nya dengan mengaktifkan DHCP client enable. Jadi kita bakal pindah ke interface kali ini. Lalu IP address DHCP untuk mengaktifkan protokol DHCP-nya. Lalu no shutdown. And WR. Nah, sekarang konfigurasi dari router 2 sudah selesai. Kita bakal beralih ke router 3-nya. Nah, di router 3 kita bakal lakukan hal sama dengan di router pertama, yaitu helper address ya. Enable, configure terminal, lalu di port berapa kalau di router 3 nih? Portnya sama, 0/0. Jadi kita bakal ke interface gigabit/0. Lalu kita bakal aktifkan IP helper address-nya pakai IP serial yang mengarah ke router 3 dari router 2 ya, dari router 2 ke router 3 10.22.22. Berarti ini merupakan IP helper address dari router 3. 10.22.22 enter and WR. Dan kompresinya sudah menjadi 94%.
Jadi sisanya kita tinggal konfigurasi pada PC1 dan PC2. Untuk router ini udah selesai semua ya. Udah checklist semua. Berarti PC1 di sini yang kita harus lakukan yaitu mengaktifkan protokol DHCP-nya. Jadi mode IP address-nya kita alihkan ke DHCP, bukan ke static ya. Ini kan masih static nih. Kita alihkan ke DHCP, dia bakal nge-request IP address dan dia bakal dapat 10.11. Ini merupakan IP dari PC1. Selanjutnya, PC2 kita bakal aktifkan hal yang sama. IP address, DHCP, dan dia bakal nge-request IP address-nya. Lalu dapatlah 30.11. Berarti PC2 IP-nya 192.168.30.11. Compression-nya 100% ya, artinya konfigurasi pada lab ini sudah kita lakukan dan benar semua. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kita save dulu. Oke, setelah kita save, sepertinya cukup untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.